ya. Jadi paradigma baru itu kalau kita mau membuat budaya yang baru, kita juga butuh paradigma yang baru, cara berpikir kita yang baru gitu. Yaitu apa paradigma belajar yang baru yang mau kita lihat adalah prinsip belajar diferensiasi. Nah, ternyata diferensiasi itu misalnya tidak harus melengkapi siswa dengan harus banyak nih metode belajar saya, ternyata bukan. Tapi diferensiasi itu adalah menilai siswa sebagaimana dia layak dinilai, memperlakukan siswa bagaimana dia layak diperlakukan. Jadi melihat zamannya siswa gitu, melihat budayanya siswa juga. Jadi mereka bagaimana diperlakukan seharusnya ya begitulah, itulah diferensiasi. Jadi tidak harus perlakuan A sama dengan perlakuan si B, tidak. Itulah maksudnya untuk diferensiasi. Nah, dari diferensiasi ini kita berharap juga seluruh siswa akan disiplin gitu. Kalau kita dengar kata disiplin, kira-kira teringat apa ya, Mas Dancer? Kalau ada kata disiplin, apa? Persisten. Nah, lagi taat, ya kan? Apalagi ini Dancer? Komitmen. Oke, tersisa. Setuju ya?
penilaian dia terhadap dirinya bergantung pada apa yang kita kasih, gitu. Kalau ini kita buat sebagai konsep disiplin. Nah, dan ini adalah miskonsepsi yang sering terjadi di sekolah. Ketika kita sebagai guru, saya sebagai guru, anak-anak tidak disiplin misalnya begitu kan, dalam pikiran kita ini saya tuliskan ilusi. Kenapa ilusi? Karena tidak menyentuh sampai ke pola pikir anak sebenarnya. Kalaupun ada perubahan positif setelah kita hukum nih anak kan, ada perubahan positif dari tindakan, tapi tidak menyentuh kepada pemikirannya dia, gitu. Dan itu semua hanyalah ilusi. Kita semua ya senang saya si A itu sudah bawa buku paket ke kelas gitu kan. Setelah 1 bulan nggak bawa buku, akhirnya dia bawa. Saya senang. Tapi ternyata itu semua adalah ilusi yang bersifat sementara. Kenapa ilusi? Ini ada 1, 2, 4 ya ilusi yang sering terjadi. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ya, ketika kita berpikir kita bisa mengontrol murid, itu sama sekali tidak berhasil. Hanya ilusi. Murid itu tidak bisa kita kontrol. Sama seperti diri kita misalnya. Kita tidak bisa dikontrol oleh apapun. Kita yang memutuskan diri kita. Semisal nih, ya, misalnya mengepalkan tangan. Yang bisa membuka tangan misalnya itu hanya misalnya sendiri. Gitu kan? Mau saya paksa buka, gitu kan? Kalau misalnya tidak pengen membukanya ya akan tetap tertutup, gitu ya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, ternyata tidak selalu, tidak semua. Jika itu tidak menyentuh hati pikiran anak, itu tidak efektif, gitu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membangun karakter. Ini juga kadang saya sering melakukan ini ya. Dalam kata-kata saya sering kayak buat anak itu seolah-olah dia merasa bersalah sekali, gitu kan? Lalu dia kayak takut mengecewakan guru. Ada perubahan positif sedikit, gitu kan? Tapi itu ilusi, tidak membentuk karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kan saya guru kamu anak didik saya lebih dewasa, ada otoriter di dalamnya, ya. Jadi hanya karena sikap takut, tidak secara sadar diri dia melakukan perubahan positifnya. Mari kita kembali ke ada yang tahu ini siapa? Ki Hajar Dewantara ya. Kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara tentang disiplin yang positif ya. Dia katakan di sini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi istilahnya bebas bertanggung jawab begitu. Itulah target yang mau dicapai oleh si Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu harus bebas bertanggung jawab gitu ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri. Itulah yang menjadi target dari pendidikan kita. Anak itu harus disiplin secara dirinya sendiri, gitu ya. Yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi dia
Lalu ketika kita mau menjadi seorang murid, kan disiplin itu disciple, murid menjadi seorang pengikut. Kalau kita mau jadi pengikut sesuatu, anggaplah ajaran agama misalnya ya. Kalau kita mau mengikuti suatu ajaran agama, pasti kita harus tahu dulu siapa yang mau saya ikuti. Kenapa saya harus ikut dia? Ya kan? Ajaran itu harus kita pahami. Maka selain motivasi intrinsik, kita juga butuh memahami alasan mengapa harus. Jadi kalau kita suruh, misalnya kamu harus datang ke sekolah kalau jam 7 bel, kamu harus datang minimal 5 menit sebelum bel. Nah, siswa itu perlu tahu kenapa harus 5 menit. Ya kan? Kalau mereka nggak tahu, maka akan sulit bagi mereka untuk mengikuti. Sama seperti kita juga. Kalau kita nggak tahu alasannya buat apa, ngapain? Kan gitu kan? Kalau bisa telat, kenapa harus datang tepat waktu? Karena tidak tahu tujuannya apa setelah ini. Apa manfaat saya datang 5 menit sebelum bel? Apa bedanya saya dengan teman-teman saya? Mereka tidak paham. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang dibutuhkan untuk bentuk self disiplin adalah mengontrol diri. Ya, pasti keinginan berbuat yang negatif itu ada, tapi bagaimana mereka bisa mengontrol diri. Jadi sekali lagi, tujuan kita dalam pendidikan mendisiplinkan anak adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sekali lagi, yang kita lakukan itu harus bisa membentuk karakter siswa. Kita jangan puas dengan ilusi-ilusi yang ada di permukaan, ya, gitu ya. Karena tujuannya adalah membentuk manusia, gitu, bukan robot. Jadi harus yang dari hatinya disiplin diri. Dia yang harus bisa mendisiplinkan dirinya. Ya, namanya juga anak-anak, pasti mereka berproses. Jatuh kita bantu, jatuh kita tolong, gitu. Jadi disiplin diri, dan sebagai guru kita jangan puas dengan ilusi yang ada di permukaan. Nah, bagaimana ketika anak tidak disiplin? Tidak disiplin ini bicara tentang tidak sesuai nih dengan budaya kita, gitu kan? Tidak pakai dasi, itu tidak disiplin sebenarnya. Kemudian ngantuk-ngantuk di kelas, itu kan tidak budaya belajar ya. Selalu ada alasan di balik semua tindakan yang mereka ambil, baik itu tindakan positif, tindakan negatif, pasti selalu ada alasan di balik mengapa mereka melakukan itu. Ketika siswa melakukan tindakan yang baik, misalnya ketika di lab, misalnya kan rajin bawa alat bahan persiapan praktikum, menguasai langkah kerja kegiatan, pasti ada alasan juga kenapa muncul sikap baik dari seorang siswa yang baik, ya. Tapi kita tidak tahu apa alasan itu, apa motivasinya. Lalu kalau misalnya siswa nih di kelas ngantuk, nggak fokus, pikiran melayang-layang, ada juga alasannya, gitu. Jadi mari kita selalu lihat ketika di permukaan anak-anak melakukan tindakan sesuatu, pasti ada alasan di baliknya. Dan menggali alasan itulah menentukan disiplin diri anak, gitu. Jadi tidak hanya menyelesaikan yang di permukaan, tapi sampai ke alasan. Ya. Nah, ini kira-kira 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang mungkin mereka yang ada dalam diri manusia.
Nah, yang menjadi masalahnya mungkin tidak menjadi masalah ya Miss Reza. Kalau motivasi ini muncul, tapi tindakan di permukaan itu baik, kita nggak akan ada itu masalah, ya kan? Misalnya anak datang rajin belajar, mencatat, memperhatikan, dapat nilai bagus, ya kan? Kita kan itu tidak masalah tanpa kita tahu apa di baliknya. Kita puas dengan permukaan, ya. Ternyata di balik itu dia pengen menjadi orang seperti yang dia inginkan. Saya pengen dipuji-puji, saya pengen dibangga-banggakan, saya pengen pokoknya menjadi bintang, ya kan? Nah, yang menjadi sering masalah di sekolah itu adalah bagaimana kalau tindakan tersebut muncul sebagai tindakan yang negatif. Ini yang jadi masalah di sekolah lebih sering, ya kan? Dia pengen membentuk citra diri sebagai orang yang disegani, ya, karena dia pengen jadi orang yang disegani. Akhirnya dia berusaha mengontrol teman-teman kelasnya, semua harus ikut saya, apa dia bilang semua ikut, pokoknya dia punya pengaruh besar lah di kelas itu, ya. Yang jadi masalah kalau tindakannya negatif, ya. Saya pengen diperhatikan oleh guru saya, maka saya tidur di kelas. Tindakannya negatif, malah kita anggap itu masalah. Bagaimana kalau itu terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memberikan hukuman atau konsekuensi? Apa yang sering kita lakukan di kelas? Misalnya ada siswa ya kan, cari perhatian sama kita, tidur terus di kelas atau ribut di kelas. Nah, tindakan yang mau kita berikan apakah berupa hukuman atau konsekuensi? Yang mana kira-kira ya yang lebih sering kita lakukan? Hukuman atau konsekuensi? Kalau misalnya apa? Konsekuensi. Sekali lagi, konsekuensi, ya. Kalau kita berikan konsekuensi, ini memang sudah menjadi satu hal yang baik, ya, karena beri hukuman ternyata tidak menghasilkan. Sekarang kita melihat apa bedanya hukuman dengan konsekuensi, ya. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba anak-anak nggak bermasalahan, nggak tahu apa-apa, keluar gitu kan, itu hukuman. Dia belum tahu apa efek kalau dia melakukan ini, misalnya begitu ya.
dalam dirinya. Kalau mungkin nanti ganti guru biologinya, mereka akan kembali ke diri mereka sendiri. Begitu saya pergi, ya nggak begitu lagi. Kalau saya yang masuk, mereka datang tepat waktu. Jadi bukan karakter identitas diri. Gitu. Itulah bedanya restitusi dengan konsekuensi. Nah, dalam melaksanakan restitusi ini adalah ciri-ciri restitusi ya, dan kita bisa bedakan dengan konsekuensi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi supaya dia belajar dari kesalahan. Dia tahu kesalahannya apa, ya, dampak buruk kesalahannya apa dia tahu, dan dia akan belajar ke depannya. Bukan untuk menebus. Kalau menebus kayak ganti rugi. Kamu terlambat, saya ambil waktu kamu. Kamu telat, pulang kamu nanti sekolah juga saya pulangkan telat. Gitu. Jadi kamu sekolah tetap di jamnya, ganti rugi kita, gitu kan? Pokoknya kamu 10 jam aja di sekolah. Kamu nggak kerjakan PR saya sebagai gantinya apa? Saya double PR kamu karena kamu sudah telat kumpul, gitu kan? Jadi bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara kita dengan siswa. Jangan sampai ada sakit hati, gitu. Lalu restitusi itu sifatnya tawaran, bukan paksaan. Jadi terjadi negosiasi antara kita dengan siswa yang kita anggap tidak disiplin. Ya, kalau tawaran berarti kita menawarkan solusi dari kamu apa, gitu ya. Untuk masalah yang kamu hadapi ini, kamu mau lebih baik atau tidak? Solusinya apa dari kamu? Kalau solusi dari siswa itu kita anggap sudah oke dan bisa membuat dia lebih baik, kita sepakat. Kalau tidak, dia tawarkan solusi dari diri kita. Ini dari saya, kamu harus begini ke depannya. Itu dia. Bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah pasti, kamu telat ya di luar, pasti dia. 2 kali telat yang nggak usah masuk, 3 kali telat C, gitu kan, terukur. Tapi kalau restitusi enggak, setiap anak berbeda, gitu. Apakah yang telat karena telat bangun kita samakan dengan telat karena emaknya dia telat nangkap, ya kan? Disempatin emaknya tuh nggak makan di pinggir jalan, telat. Sama-sama telat. Di permukaan sama ya kan? Nyampenya sama nih, kesalahannya telat. Ternyata kalau kita gali beda beda penyebab, ya. Jadi sifatnya harus tawaran, bukan paksaan. Dan harus menuntut melihat ke dalam diri. Gitu. Jadi kamu telatnya kenapa? Apa nih solusi supaya kamu nggak telat lagi? Kamu telatnya kenapa? Solusinya apa? Setiap orang beda-beda. Lalu fokus pada karakter, bukan tindakan yang kita sebut tadi ilusi. Ya, kita jangan puas dengan ilusi. Jadi fokus juga pada solusi, tidak mengungkit masa lalu siswa. Kesalahan-kesalahan dia sebelumnya kita ungkit pada saat kita menyelesaikan masalah yang B, gitu ya. Itu bukan restitusi. Itu bedanya dengan konsekuensi yang tadi. Nah, konsekuensi juga dianggap sebagai identitas yang sukses sebenarnya. Demikian juga restitusi, ya. Jadi ini perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Gitu. Jadi bisa nggak konsekuensi diterapkan? Bisa, tapi lihat konteksnya. Restitusi bisa nggak konsekuensi di dalam restitusi?
ini juga adalah bentuk-bentuknya. Yang terakhir, responsibility, tanggung jawab. Beda lagi peraturannya. Keyakinan kita saling bertanggung jawab. Dan dari keyakinan kelas ini akan kita turunkan ke dalam bentuk kesepakatan kelas, dalam bentuk peraturan kelas. Begitu. Dan setiap siswa harus mengusulkan, ya, apa yang dia harapkan dari kelas biologi. Dia usulkan sebagai bentuk kesepakatan kita di kelas itu ngapain. Gitu. Saya pengen di kelas biologi, biasanya mereka tulis banyak prakteknya, kuisnya digampangin, gitu kan. Nah, tapi guru punya hak untuk membuat kesepakatan ini, ya. Kita pilih-pilih dan kita rampungkan jadi satu, gitu. Ya, jadi kita lihat-lihat kesepakatan yang mereka tulis itu apa. Ya, lalu kita kasih ke semua kelas. Kan hanya satu siswa yang tulis satu sticky note ini. Belum tentu semuanya sepakat. Jadi satu kita baca, kita sampaikan kesepakatannya. Lalu kita simpulkan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Gitu kira-kira. Nah, ketika membuat kesepakatan, kita harus mengingat juga 5 kebutuhan dasar. Kan tadi banyak nih, setiap siswa kasih, ya kan? Lalu kita harus berpikir yang mana yang mau saya pilih, mana yang tidak saya pilih. Nah, ketika kita memilih, harus mengingat nih 5 kebutuhan ini. Dan seharusnya ini terpenuhi. Ya, apa kebutuhannya? Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kasih sayang dan perasaan. Ya, kalau dirampungkan, intinya kita harus menciptakan kelas yang nyaman, yang setiap orang itu bisa merasa dimiliki di kelas itu, tidak jadi orang asing. Itulah konsep dari kesepakatan kelas. Lalu bagaimana caranya kita menjalankan? Nah, ini ada peran kita. Karena kita yang menjadi pemandu siswa, mesti kita yang ambil peran. Ya, sudah buat keyakinan kelas, sudah buat kesepakatan. Sekarang bagaimana saya menjalankan itu semua? Ya, jadi ketika kita menjalankan itu semua, ada 5 peran yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah peran penghukum, membuat masa
dia. Maka kalau dalam peran manajer, kita harus buat siswa itu tahu telat itu salah, gitu kan? Nah, bedanya ya. Jadi ada komunikasi dan ada diskusi dengan siswa. Dari semua 5 peran ini, semuanya baik, ya kan? Tapi tidak bisa diberlakukan untuk semua orang. Ya, maka sebagai guru agak berat memang kan, ya harus pintar untuk melihat kondisi siswa. Peran yang mana nih yang mau saya mainkan saat ini? Sebagai penghukum, teman, rasa bersalah. Ada yang kalau kita pakai rasa bersalah, nggak bersalah dia rasa kan? Ada yang bagi dia biasa aja, gitu kan? Ada sebagai teman, makin kita temanin, makin pula dia melunjak. Berarti harus didukung. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ada 5 peran yang bisa kita lakukan. Nah, dalam menjalankan kelima peran itu, kita kembali ke metode yang tadi. Tadi kan ada metodenya hukuman, konsekuensi, restitusi. 5 peran ini ya bisa kita jalankan bersama-sama di dalam metode restitusi. Ya, metode restitusi segitiga restitusi, tidak segitiga sama kaki. Ya, beda cerita. Jadi segitiga restitusi ini membantu kita untuk bisa menjalankan peran 5 kontrol tadi kita rangkum, tapi dalam satu metode. Ya, yang paling ideal dari yang kelima itu sebenarnya manajer. Tapi bisa nggak jalan sekaligus? Bisa. Di dalam peran manajer ada konsekuensi, ada. Dalam restitusi bisa nggak menghukum? Bisa. Ya, kita lihat konteksnya ya. Yang pertama, ketika kita melakukan segitiga restitusi, ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita harus awali dengan menstabilkan identitas siswa. Ya, kita harus menstabilkan identitasnya. Jadi ketika siswa itu sudah salah, sudah tidak disiplin, melakukan pelanggaran, sebaiknya kita jangan langsung menyatakan konsekuensinya. Tidak, kita stabilkan dulu. Ingat tadi misalnya ada sesuatu di balik tindakan dia, pasti ada alasan. Jadi kita stabilkan dulu kondisi siswanya, kemudian kita cari tahu apa alasan dia. Ya, kalau sudah stabil nih identitasnya dia, artinya sudah nyaman dan mau cerita, kita masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Baru di situ kita bersikap tegas, kamu salah. Kira-kira. Jadi stabilkan dulu identitasnya dia. Menstabilkan identitas ini banyak caranya. Tergantung kasusnya sebenarnya, tidak bisa disamakan semua hal. Ya, misal ketika ada siswa yang berantem, dia nabok temannya misalnya ini kan, tapi kita langsung bilang kamu main fisik, bullying, belum tentu juga. Kita lihat dulu, jangan-jangan dia tampar temannya atau tinju temannya karena sebelumnya dia sudah dipancing, gitu misalnya kan, sudah disenggol-senggol, dia sabar-sabarin, meledak. Jangan-jangan siswa, kita pun bisa. Gitu kan, kalau kita tahan-tahan nih sampai puncaknya meledak. Nah, disitulah tugas kita menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu, ya. Artinya, oke, saya ngerti kenapa kamu pukul dia. Pasti kamu mau bela diri ya, gitu kan? Seolah-olah kita ada di posisi dia, itu menstabilkan identitas. Setelah itu, menstabilkan identitas bukan berarti membenarkan kesalahan. Kalau sudah stabil, kita validasi tindakannya dia. Tapi apapun motivasinya membunuh teman tetap salah, gitu kan? Jadi harus divalidasi. Setelah divalidasi, masuklah ke menanyakan keyakinan. Kita harus pastikan dia yakin kalau dia juga salah. Jangan sampai kita bilang kamu salah pukul teman, bagi dia tetap aja biasa aja, ya kan? Normal-normal aja. Jadi harus sampai ke menanyakan keyakinan. Dia harus yakin juga kalau dia salah, misalnya gitu. Setelah dia yakin dia salah, lalu berikutnya memastikan lagi solusi. Ingatkan tahapan restitusi harus fokus kepada penyelesaian masalah, tidak hanya permukaan, tidak hanya perlakuan tindakan. Jadi harus sampai ke pola pikirnya dia sama apa yang tertanam dalam dirinya. Itu yang mau kita benarkan. Nah, saya mau cerita ada 2 kasus. Nanti misalnya saya coba kasih tahu yang mana sudah termasuk restitusi, yang mana yang masih konsekuensi saja. Silakan duduk, Ros. Gimana tadi ujiannya?
Lancar? Lancar ya. Jadi Rosa kira-kira sudah tahu kenapa Miss Rani panggil? Kenapa taunya? Jadi pas ujian ketahuan kasih jawaban sama teman. Kasih jawaban sama teman. Kok bisa? Jadi kan ada yang minta nangis terus kami sering pinjam stipel terus jawabannya ditulis di stipel aja. Oh, jadi ceritanya kamu kasih jawaban atau kamu yang minta? Kasih jawaban. Kamu kasih jawaban karena ada yang minta. Terus jawaban itu dikirim pakai stipo. Gitu ya. Kenapa kamu melakukan itu kira-kira? Kan dia teman. Karena dia teman kamu. Kamu sayang sama temanmu. Ya. Terus kamu mau tolong temanmu. Gitu. Oke, jadi Miss mengerti sih ya, dalam pertemanan itu kadang nggak enakan, ya kan? Nggak enakan karena kamu juga pengen kan temanmu lulus kan? Pengen. Nah, tapi kamu tahu nggak tindakan ini salah atau benar? Salah. Salahnya di mana? Ngasih jawaban terus ujian. Ngasih jawaban saat ujian. Seharusnya bagaimana kalau saat ujian? Ngasih jawaban. Nggak boleh kasih jawaban. Selain nggak boleh kasih jawaban, kalau ujian apa sih yang berlaku kesepakatan kita? Pinjam alat tulis. Tidak boleh pinjam alat tulis, nggak boleh kasih jawaban, lalu Boleh nyontek. nggak boleh mencontek. Terus ada lagi yang kamu ingat? Harusnya kerja individu-individu, ya kan? Karena kalau ujian bukan kerja kelompok. Kalau kerja kelompok. Kalau ujian individu. Begitu kan? Masih ingat ya? Nah, kalau begitu, kamu sudah tahu apa yang sudah kamu lakukan, kamu sudah tahu itu salah, ya kan? Lalu kamu juga sudah tahu seharusnya bagaimana, ya? Lalu kira-kira ke depannya nih, Miss nggak tertarik mengungkit apa yang terjadi masa lalu, siapa yang salah, gitu ya. Miss juga mengerti, kamu punya teman baik, kamu juga baik ke teman kamu, mau membantu niatnya, ya kan? Tapi tindakan membagi jawaban saat ujian adalah tindakan yang salah, ya. Lalu kalau sudah salah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depannya? Kedepannya Nggak nyontek. nggak nyontek lagi. Kalau ini adalah kesalahan, kalau orang bersalah harusnya bagaimana sih? Ada konsekuensinya, ya. Apa konsekuensi yang kamu ingat? Kalau ada mencontek di kasus ujian, maka konsekuensinya apa? Nilai di rapor. Nilai di rapor otomatis merah. Ya, jadi kita sudah sepakat dari awal kalau ada mencontek maka nilai di rapor akan merah. Ya, jadi Rosa sekarang lihat, kamu punya teman baik, kamu juga adalah teman yang baik ke temanmu. Kamu pengen bantu mereka, tapi caranya salah, waktunya salah, ya kan? Maka kedepannya kalau ada kesempatan mau bantu teman, bantunya saat kapan? Terus lagi belajar. Saat lagi belajar. Persiapan mau ujian. Ketika ujian masih boleh dibantu? Nggak boleh lagi, ya. Jadi kalau kamu memang teman yang baik, kamu mau bantu temanmu, maka hal yang harus kamu lakukan adalah bantu mereka waktu belajar. Waktu di kelas kalau mereka nggak paham, kamu jelaskan ulang, ya. Bukan saat ujian jawabannya dikasih. Kayak gini bukan niat bantu, niat untuk jadi buruk. Kalian semua jadi kena konsekuensinya. Rosa kena, teman kamu yang lain juga kena yang ikut serta mendapat jawaban itu, ya kan? Siapa tahu nilainya yang sebenarnya lebih tinggi, ya. Kalau sudah ketahuan mencontek, maka nilainya otomatis jadi merah. Merahnya berapa? 40. Jangan-jangan Rosa bukan 40 sebenarnya, 80, ya kan? Jadi rugi, ya. Nah, jadi kedepannya harap untuk tidak mengulangi kesalahan ini. Lalu sebagai bentuk konsekuensinya yang sudah kita sepakati, maka nilai kamu di rapor otomatis merah, ya. Dan ini baru kasus pertama. Kalau kasus ini berulang kembali, ya kan?
pasti nggak samalah konsekuensinya. Ya, jadi Miss mau sampaikan kalau kasus ini kembali terulang, maka pasti konsekuensinya naik. Ya, bisa jadi kita akan lakukan pemanggilan orang tua. Begitu ya. Kira-kira Rosa mengerti? Mengerti ya. Jadi apa yang harus Rosa lakukan setelah ini? Kedepannya nggak kasih jawaban lagi. Dan sebagai teman yang baik, harusnya ngajarin pas belajar. ngajarin saat belajar dan persiapan ujian. Ya, oke. Thank you Rosa sudah datang ke ruangan Miss ya. Ya, silakan. Oke, selamat siang Miss Kia. Siang, Miss. Gimana kabarmu? Baik, Miss. Baik. Tadi belajar apa aja hari ini? Ada aja, Miss. Ada mata kuis ya katanya ya. Oke. Tadi makan siang? Makan, Miss. Makan di kelas. Ya, Miss. Oke, jadi gini Hiskia ya. Miss ada dengar dari guru piket ya. Dari guru piket yang ada di lantai 3 di jam istirahat. Katanya sering melihat Hiskia membuang nasi atau bekal makan siangnya. Itu benar nggak dia? Benar, Miss. Cuman karena kebanyakan nasinya setiap pas mau makan istirahat dibikin mama, jadi ibaratnya lauknya nggak cukup. Ibaratnya Hiskia buang lah nasinya biar habis gitu sampai di rumah ya mama biar nggak tengok, ibaratnya nggak habis baru dimarahi gitu, Miss. Oh, jadi Hiskia sebenarnya makan kan? Ya. Hanya itu sisa ya? Ya, Miss. Bukan semuanya kamu buang ya? Bukan, Miss. Bukan. Berarti karena nasinya kebanyakan. Iya. Begitu. Emang yang siapkan bekal siangmu siapa? Mama setiap pagi, karena kalau Hiskia kan nggak sempat, karena terkadang pun pagi belum bangun nih ibaratnya kan pas jam 6 baru bangun, mama udah bangun itu jam 5. Oh, bangun jam 5, Hiskia bangun jam? 6 baru bangun, habis itu mandi baru makan. Harus siap-siap ke sekolah, jadi nggak sempat siapkan bekal gitu ya. Oke, kalau Hiskia buang-buang nasi, ya kan? Oke lah, Miss mengerti sih. Ya mungkin karena memang nasinya kebanyakan, lauknya udah habis, Hiskia nggak selera lagi makan cuma nasi, ya kan? Miss mengerti karena Miss juga pernah melakukan hal itu, ya kan? Ya, Miss. Nah, tak selera daripada mama ribet di rumah, mending dibuang di sekolah, atau juga di rumah terbuang gitu ya. Ya kan? Nah, tapi Hiskia tahu nggak kalau buang-buang nasi itu sebenarnya tindakan yang salah atau yang benar? Yang salah. Kenapa salah? Ibaratnya kayak nggak mengucap syukur sama makanan yang udah disediakan orang tua kita. Iya, tidak mengucap syukur. Jadi kalau kita buang-buang nasi gitu kan, itu tindakan menunjukkan kita kurang bersyukur dengan apa yang sudah ada. Karena di luar sana banyak loh orang cari makanannya susah, ya kan? Ada yang nggak makan satu harian nggak makan, Hiskia tinggal makan loh, gitu kan? Nah, kalau seperti itu, Hiskia masih ingat apa yang menjadi kesepakatan di kelas di jam makan siang? Kayaknya hanya makanan harus dihabiskan, jangan dibuang. Baru pas makan itu makan dulu, cuci tangan, jangan ibaratnya bercanda-bercanda sama kawan. Iya, betul ya. Ada kesepakatan kita di kelas, makanan harus dihabiskan, cuci tangan sebelum dan setelah makan, dan harus dibereskan ya. Jadi kalau makan sama teman kan harus dibereskan. Begitu bel, langsung siap-siap makan. Supaya apa? Waktunya cukup untuk menghabiskan makan siang. Begitu ya. Jadi Hiskia, kalau kamu sudah mengakui ini adalah melanggar kesepakatan, ya kan, membuang nasi, itu apa yang harus Hiskia lakukan ke depannya supaya hal ini tidak terulang lagi? Bilang ke mama biar nasinya jangan kebanyakan, baru lauknya agak dibanyakin dikit. Iya. Cukup sama nasinya. Iya, Hiskia harus ngomong ke mama, ya, sampaikan ke mama, ma ini Hiskia nasinya terlalu banyak, gitu ya, supaya apa? Mama bisa atur, ya kan? Tapi selain itu kira-kira ada cara lain nggak supaya Hiskia tidak buang-buang nasi lagi? Itu aja sih misalnya, kalau waktu ibaratnya sempet aja, karena begitu istirahat Hiskia langsung keluarin makan, juga ada ibaratnya bercanda sama kawan.
Oke, jadi kalau jam istirahat cukup ya sebenarnya ya. Cukup. 20 menit itu cukup untuk makan ya. Hizkia kan udah SMA 1 ini kan? Ya Miss. Sekarang usia Hizkia berapa? 16. Sudah 16 tahun. Kalau usia sudah 16 tahun, menurut Hizkia sudah boleh mandiri atau belum? Sudah Miss. Sudah ya. Jadi boleh nggak ke depannya kira-kira nih? Kan mama selama ini ngatur bekalnya Hizkia ya. Mungkin mama nggak tahu takaran yang kamu suka itu berapa ya kan, perbandingan nasi sama lauk selera kamu itu bagaimana, mungkin mama nggak tahu ya. Jadi kalau kamu sudah usia 16 tahun sudah bisa belajar mandiri. Kalau orang sudah mandiri harusnya sudah bagaimana? Sudah bisa mengatur bekal makanannya sendiri. Iya, sudah bisa mengatur bekal makannya sendiri. Cuman ditambahin mama lagi Miss nasinya. Oh, kalau kamu udah isi ditambah lagi sama mama. Ya jadi ibaratnya jadi nggak cukup sama ikan yang dibikin mama. Berarti gimana nih solusinya ke depan biar nggak terjadi? Ya nggak tahu lah Miss. Nggak tahu. Karena kalau kebanyakan terus nasinya nanti kamu buang lagi kan? Ya, Nah, ini gimana nih ke depannya? ya dihabiskan lah Miss nasinya. Dipaksa? Paksa aja lah Miss, jangan dibuang. Dipaksa aja lah ya gitu ya. Oke, kalau misalnya nih Hizkia udah bangun pagi lebih awal biar sempat Hizkia ngatur bekal sendiri ya. Lalu tambah lagi komunikasi ke mama. Ma, kalau aku udah isi jangan ditambahin lagi karena itu udah cukup gitu. Ya, Kira-kira bisa? bisa. Bisa ya. Jadi kedepannya Hizkia kira-kira bisa mengurangi tidak buang-buang makanan? Bisa Miss. Bisa ya. Miss tunggu ya. Oke, jadi apa yang harus kamu lakukan sekali lagi? Jangan buang nasi pas istirahat, makan itu harus cepat biar jangan kelewatan dari batas waktu istirahat. Terus Kalau misalnya makan pakai tangan, cuci tangan dulu sebelum makan. satu lagi, apa yang kamu lakukan di pagi hari? Bangun awal biar dapat mempersiapkan bekalnya sendiri. Iya, kamu harus belajar mandiri. Kamu yang harus siapkan bekal kamu. Jangan lagi mama, karena kamu yang tahu takaran perut kamu. Kamu mau nasi seberapa, mau ayam berapa potong, kan kamu yang tahu. Dan kalau udah Hizkia yang atur, Hizkia bertanggung jawab, ya, dengan apa yang sudah kamu ambil, gitu kan? Itu jangan juga udah kamu yang atur, kamu buang lagi, ya nggak ada bedanya. Jadi kalau kamu sudah atur, kamu harus bertanggung jawabkan yang kamu ambil itu sesuai kebutuhan kamu. Dan kalau bisa bilang ke mama kalau sudah diatur, jangan ditambahin lagi ya, mau udah cukup itu untuk Hizkia, gitu ya. Oke, bisa ya, kedepannya tidak terulang ya. Oke, thank you Hizkia sudah datang ya. Jadi kasus yang pertama, Rosa ini pernah melakukan kasih jawaban ya ke orang lain ketika ujian lewat Stipo, gitu kan? Kasih jawaban ke orang lain, ke temannya. Mereka pinjam Stipo, tapi ternyata Stiponya itu ada jawabannya 1 sampai 25 A, B, C, D, E sampai habis, ya kan? Lalu saya panggillah si Rosa ini karena pelajaran biologi. Ketika saya panggil, saya malah ngobrol dengan dia. Saya sudah tahu alasannya, nggak enakan sama teman, takut dijauhi sama teman saya. Kalau nggak saya kasih nanti saya nggak ditemani. Itu jawaban dia. Jadi ya udahlah, saya pilih kasih. Saya pikir nggak akan ketahuan. Ternyata jom ketahuan, ya kan? Dia ingin mempertahankan pertemanannya, tapi ketahuan gitu. Harapannya dia akhirnya tetap solid. Saya nggak merah, teman saya nggak merah.
perpecahan, kamu harus ngomong ke orang tua, lalu saya juga harus sampaikan ke orang tua dia. Itu adalah dua kasus yang berbeda, dua penanganan yang berbeda. Kira-kira yang mana konsekuensi, yang mana restitusi? Ya, gampang. Ya, dosa konsekuensi karena langsung saya putuskan di situ, ikuti kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Karena kalau di awal sudah diberitahu kan, kalau ada kecelakaan ujian maka akan nilainya otomatis 40. Sedangkan sekian berbeda kasus tadi ya. Ya, ini kasus orang lain. Oke, terakhir lah ya topiknya adalah karena kita ada dalam sekolah Kristen, apakah restitusi itu bisa dilakukan dalam pendidikan Kristen? Maka tentu saja bisa dan sangat-sangat berjalan beriringan. Karena ingat lagi pendisiplinan ternyata adalah pemuritan. Ya, pemuritan adalah pemberbalaan, gitu ya. Maka bagaimana penerapannya dalam pendidikan Kristen? Dalam pendidikan Kristen penerapannya seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3 ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi kita harus memandang siswa itu sebagai kawanan domba Allah. Kita gembalanya, mereka domba-domba, gitu ya. Lalu jangan dengan paksa, tidak ada otoriter kepada siswa. Dengan paksa, tidak ada otoriter kepada siswa. Seperti yang tadi, bukan peran penghukum yang langsung menunjuk-nunjuk marah-marah, ya. Tetapi dengan sukarela, kita harus juga punya motivasi dan semangat. Saya tolong dia dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, ya. Kalau tadi kan diajak diwawancara ya. Nah, kalau kita ini juga harus berpikir sesuai nggak ini dengan kehendak Allah, gitu ya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Dan ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Kita tidak bisa sekali lagi mengontrol siswa kita, ya. Yang dipercayakan kepada kamu, tapi hendaklah menjadi teladan kepada kawanan itu. Itu dia. Jadi sebagai kesimpulannya adalah pendisiplinan membutuhkan relasi, memperhatikan konteks, dan menghargai martabat manusia. Kita harus ingat siswa yang kita ajar ini adalah manusia. Jadi mari sama-sama kita belajar memperhatikan sikap, perkataan, gitu ya. Sama seperti kita bisa sakit hati, siswa kita juga bisa sakit hati. Bahkan lebih gampang karena mereka anak-anak. Kita sudah dewasa, maksudnya kita bisa filter kan gitu kan. Jadi kalau kita punya dewasa bisa sakit hati, apalagi yang masih SMP, SMA, ya kan? Ya, jadi perhatikan relasi, konteks, dan martabat manusia. Oke, sekian yang bisa saya sharingkan kepada Miss Dancer. Semoga dapat wawasan yang baru bersama. Terima kasih Miss Dancer untuk waktunya. Setelah saya ditanya dan diskusi dengan Miss Rani dengan metode segitiga restitusi, perasaan saya Miss Rani nggak ada melakukan kekerasan fisik, terus saya juga nggak dihakimi dan saya dapat solusi dari permasalahan dan saya tahu kalau saya salah. Saya merasa lega setelah saya dinasihati oleh Miss Rani, dan Miss Rani pun tidak ada melakukan tindakan fisik atau tindakan yang merugikan saya. Saya mendapat solusi dari Miss Rani atas kesalahan yang sudah saya dapatkan, dan saya akan mencoba untuk memperbaiki kesalahan saya itu. Terima kasih. Setelah mempelajari modul ini semua, saya melakukan refleksi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, refleksi pengalaman saya belajar. Yang kedua, refleksi implementasi dalam konteks CGP. Dan yang ketiga, keterhubungan di antaranya. Refleksi saya dalam hal pengalaman belajar. Selama mempelajari modul ini, materi baru yang saya peroleh adalah analogi guru seperti petani,
serta penerapan segitiga restitusi. Sebelum mengikuti PGP dan mempelajari modul ini, saya belum pernah mendengar istilah guru seperti petani dan penerapan segitiga restitusi dalam pendekatan pendisiplinan siswa. Perasaan saya ketika belajar, saya sangat bersemangat dan antusias karena selalu ada hal baru yang saya peroleh setiap ada materi yang diberikan. Hal yang sudah baik dalam diri saya selama mempelajari modul ini adalah saya mampu bekerja dalam kelompok maupun penyelesaian tugas-tugas secara mandiri dan mengikuti program PGP tanpa ketinggalan apapun. Sehingga saya bisa melakukan pengumpulan tugas tepat waktu. Dan hal yang perlu saya perbaiki ke depannya adalah komitmen untuk mengatur waktu sehingga setiap tanggung jawab tidak terabaikan, terutama tanggung jawab saya sebagai pengajar, sebagai pendidik dalam sekolah kondisi saat ini. Setelah melalui pembelajaran ini, kompetensi yang berkembang dalam diri saya yaitu saya lebih terlatih untuk bisa mengembangkan orang lain karena setelah modul ini, khususnya dalam modul aksi nyata, penugasan aksi nyata, saya berkesempatan membagikan apa yang sudah saya pelajari kepada guru lain, rekan sejawat saya, berdiskusi tentang membangun budaya disiplin dalam lingkungan sekolah, serta saya juga semakin dipersiapkan untuk menjadi guru yang berpihak pada murid, terutama ketika mendisiplinkan siswa. Refleksi saya dalam konteks yang kedua yaitu implementasi dalam konteks CGP. Setelah mempelajari sepanjang modul ini, pertanyaan kritis yang muncul dalam diri saya untuk menggali lebih jauh lagi, yaitu bagaimana segitiga restitusi dapat diintegrasikan dengan metode pengajaran yang lain yang berfokus pada pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, wawasan atau insight baru yang saya dapatkan dalam konteks CGP adalah saya mengetahui penerapan segitiga restitusi yang efektif dengan 3 tahapan yang sudah saya jabarkan sebelumnya untuk menggali motivasi intrinsik siswa. Tantangan yang saya hadapi ketika menjalankan implementasi konteks CGP adalah ketika saya menjalankan segitiga restitusi kepada siswa, pendisiplinan siswa, saya masih sulit untuk membuat siswa merasa terbuka supaya jujur dengan apa yang sebenarnya ia rasakan, ia alami, agar saya dapat menemukan akar permasalahan yang terjadi. Hal ini menjadi tantangan karena bisa saja siswa belum merasa nyaman atau belum begitu percaya kepada saya, sehingga belum bisa jujur dan terbuka. Hal ini tentu saja dapat menghalang atau menjadi tantangan untuk penyelesaian akar masalah siswa dalam hal penerapan segitiga restitusi. Alternatif solusi yang saya pikirkan terhadap tantangan saya adalah melakukan pendekatan kepada siswa bukan saja dalam kegiatan formal tetapi juga dalam kegiatan informal. Misalnya dengan mengajak siswa bermain, tidak hanya pemanggilan ke dalam ruangan, tetapi pendekatan yang lebih sesuai kepada usia mereka dan juga zaman mereka. Refleksi saya yang ketiga terkait dengan keterhubungan. Pengalaman saya di masa lalu, ketika saya menjadi seorang siswa, saya sering melihat guru saya melakukan tindakan peran kontrol penghukum kepada saya maupun teman-teman ketika di kelas tanpa peduli sebab akibat dari tindakan kami. Pengalaman masa lalu ini tentu saja mengakibatkan saya sebagai seorang guru juga terpengaruh untuk melakukan tindakan yang sama. Penerapan yang saya akan lakukan di masa yang akan mendatang adalah saya akan terus menjadi guru yang berpihak kepada siswa. Saya akan belajar untuk menerapkan segitiga restitusi dan saya ketika akan melaksanakan pendisiplinan kepada siswa,
tidak menimbulkan sakit hati kepada siswa seperti yang saya rasakan kepada guru saya, dan membuat mereka merasa nyaman, aman, tanpa penghakiman. Dalam hal ini, penerapan yang bisa saya lakukan adalah mengambil peran kontrol manajer dalam penanganan pendisiplinan siswa. Praktik baik yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mampu membangun keyakinan kelas bersama dengan murid di dalam kelas saya, sudah mampu membuat sebuah kesepakatan dalam kelas untuk membangun budaya positif dalam kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam pendekatan disiplin siswa. Hal baru yang saya dapatkan dari informasi yang bukan dari modul PGP ini adalah sebuah artikel psikologi yang menyampaikan bahwa perilaku manusia itu seperti gunung es. Bagian yang tersembunyi di dasar lautan lebih besar dan mendalam daripada sekedar di permukaan gunung es. Hal ini mengingatkan saya bahwa apa yang muncul di permukaan sebagai bentuk perilaku siswa bisa saja dan kemungkinan besar disebabkan oleh hal-hal mendasar di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Bisa bersifat kebutuhan mendasar yang tidak terpenuhi ataupun motivasi-motivasi yang terselubung. Lalu punya